Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan diskusi online di Kuriositas. Ya, kali ini kita bareng-bareng sama Bungkus. Ya, saya Bungkus. Saya Bungkus. Kali ini aku mau bahas. Jadi beberapa hari yang lalu aku nemu fenomena ini, aku lihat dari YouTube gitu. Apa itu channelnya YouTube-nya? Veritasium. Kalau tahu Veritasium. Oh, aku tahu. Orangnya botak nggak sih? Itu Vsauce Oh, kalau itu. Vsauce ya. Salah berarti. Oke, lanjut. Ya, dari aku lihat Veritasium, terus ada satu kejadian yang menurutku mind blowing banget. Semoga aku mau cerita di sini, semoga ada yang tertarik mau mendiskusikannya ini. Nah, kamu pernah dengar kata supernova nggak? Pernah. Ya. Apa itu kira-kira artinya? Itu kalau aku seingatku itu dari ponakanku yang masih kecil. Om, tahu supernova nggak? Apa itu supernova? Itu bintang yang meletus gitu katanya. Meletus. Betul sekali. Wah. Jadi supernova itu kalau suatu bintang itu ukurannya cukup besar, jauh lebih besar daripada matahari, itu kalau bahan bakarnya habis, dia akan meledak, kemudian mati. Entah jadi black hole, entah jadi bintang neutron. Tapi itu pembahasan lain. Kita mau bahas sampai supernova aja. Oke. Nah, tahun 2015, ilmuwan itu memprediksi bakalan ada supernova di bulan November tahun 2015. Ya. Kemudian ilmuwan ini minta ke teleskop Hubble. Tahu teleskop Hubble? Tahu. Nah, kalau nggak tahu ini aku kasih tahu. Ini teleskop Hubble. Wah, ajaib. Jelas kan? Nah, tahun 2015, ilmuwan meramalkan atau memprediksi bakalan ada supernova di bulan November. Kemudian dia minta ke teleskop Hubble supaya diarahkan ke area yang diprediksi bakal ada supernova itu. Oke. Nah, kemudian mulai sebulan sebelumnya, bulan Oktober itu, Hubble ambil gambar di daerah situ sebulan sekali. Nah, mulai tanggal 30 Oktober, dia itu ambil gambar, dapat gambar ini. Oh, oke. Belum muncul supernova yang dimaksud. Kemudian bulan berikutnya ambil gambar lagi, bulan November, masih belum muncul supernova yang dimaksud. Tapi masih ambil gambar lagi di bulan Desember. Nah, di bulan Desember mereka ambil gambar lagi, muncullah supernova di tempat yang diprediksi, persis di tempat itu. Nah, kemudian di tempat itu ya, itu namanya galaksi SP1149. Munculnya itu di galaksi SP1149. Oke. Itu para astronom ya, itu gimana ngitungnya kok bisa tahu nanti itu ada supernova itu gimana ceritanya itu gitu. Jadi sebenarnya setahun sebelumnya supernova itu sudah pernah muncul. Setahun sebelumnya, November 2014, teleskop Hubble itu sudah dapat gambar dari supernova tersebut. Ini gambarnya. Tahun 2014 November. Nah, ini kan ada 4 titik ya. Tapi sebenarnya itu satu kejadian yang sama, bintang yang sama, supernova yang sama. Kayak gitu. Tapi terlihat di tempat yang berbeda. Iya. Dan itu nggak pas barengan, cuman ada jedanya beberapa hari kayak gitu. Oh, gitu. Dari gambar itu akhirnya ilmuwan ngitung, kemudian bisa meramalkan, bakal ada supernova lagi di tahun 2015 November gitu di tempat ini gitu. Jadi dari situ mereka bisa menghitung prediksinya. Dan terbukti memang muncul bulan Desember 2015.
Itu kok bisa itu satu supernova Iya. bisa muncul di beberapa tempat? Nah, pertanyaan bagus sekali. Iya. Dan kebetulan saya punya jawaban. Wow, aku suka sekali. Nah, hal ini bisa dijelaskan pakai Hmm. teori relativitas umum Hmm. dari Einstein. Mm-mm. Menurut teori relativitas umum, Mm-mm. gravitasi itu bisa membengkokkan cahaya. Oke. Nah, dalam kasus ini kan misalkan teleskop Hubble di sini, Mm-mm. terus supernovanya di sini. Mm. Nah, persis di antara keduanya Mm. itu ada galaksi yang namanya MACS J1149,5 plus 2223. Mm-mm. Nah, kemudian akhirnya gravitasi di galaksi itu ya, karena namanya kepanjangan kita sebut aja galaksi lensa gitu ya. Ya. Gravitasi di galaksi lensa itu beserta dengan gravitasi dari materi gelap atau dark matter itu yang membengkokkan cahaya yang berasal dari supernova itu sehingga sampai ke teleskop Hubble itu cahayanya sudah bengkok. Dan karena bentuk galaksi lensanya itu elips, Ya. makanya image atau gambar yang muncul di Hubble itu 4 titik gitu. Oh, itu berarti seperti kejadian pembiasan ya dalam Iya, air ya. iya, Kalau mirip. misal yang bisa kita lihat sehari-hari itu seperti Kayak pembiasan. cahaya. Oh, Betul gitu. sekali. Terus ada tambahan nih dari yang black matter. Kalau kalian gravitasi kan udah tahu semuanya ya. Kalau black matter itu dugaan yang dimunculkan oleh para astronom. Dugaan apa itu? Yaitu dugaan jika astronom itu mengumpulkan semua materi yang berada pada satu kumpulan galaksi. Jadi ada galaksi banyak ya, terus berkumpul jadi satu atau istilahnya klaster galaksi. Itu materi itu dikumpulkan jadi satu ya. Itu gravitasi masih belum mampu untuk menahan itu tadi. Artinya belum mampu untuk mengumpulkan itu tadi gitu. Itu gravitasi belum mampu. Lah, para astronom itu menduga ada hal lain yang bisa atau yang akhirnya membantu gravitasi ini untuk tetap bisa mengumpulkan materi-materi pada klaster galaksi ini tadi. Namanya itu dark matter atau materi gelap. Materi gelap. Nah, itu masih belum ada yang tahu itu wujudnya seperti apa. Kita juga nggak berani bilang itu apa gitu. Cuman itu bisa dicari tahu sama astronom atau bisa ditemukan massa jenisnya. Tapi hal itu masih bisa ditemukan massa jenis. Istilahnya pengaruh materi gelap ini terhadap materi lainnya itu bisa ditemukan. Dia memiliki massa jenis sebesar 2,241 kali 10 pangkat negatif 27 kilogram per meter kubik. Nanti ada di sini. Ya, nanti saya tulis. Nah, itu ikut serta mempengaruhi pembelokan cahaya tadi bersama gravitasi. Jadi gravitasi sama dark matter tadi membelokkan cahaya gitu ya. Benar. Oke. Itu tambahan dari saya. Oke. Asal tahu aja ya. Ya. Ini tadi nggak nyontek loh. Wow. Dia sudah hafal di luar kepala loh tentang dark matter. Gokil. Kalau saya masih nyontek. Nah, lanjut. Ya. Nah, fenomena ini namanya lensa gravitasional atau lensa gravitasi. Dan fenomena ini juga menyebabkan kenapa galaksi itu bisa terlihat di beberapa tempat. Galaksi yang sama terlihat di beberapa tempat. Jadi dari yang gambar awal tahun 2014 tadi kan di satu tempat. Nah, yang di 2015 itu ada di tempat lain, tapi itu sebenarnya galaksi yang sama. Munculnya karena ya disebabkan oleh lensa gravitasional ini. Gitu. Dan ini juga yang menyebabkan kenapa bentuk-bentuk galaksi di teleskop itu bentuknya berbeda-beda. Nggak karuan. Gitu. Itu banyak yang bukan bentuk aslinya. Bentuk aslinya ya simpel aja kayak lingkaran, terus kayak cakram kayak gitu. Gitu. Cuman
ilusi ya, ilusi. ilusi. Jadi mata kita menangkap mereka karena ada pengaruh cahaya juga dan gravitasi. Betul. Itu akhirnya bentuknya macam-macam gitu. Ya, perfect sekali. Wow, baru kali ini aku dibilang perfect. Ya, Ngeri. Tadi ada 4 ya. Terus Ya, itu 4. tadi waktunya berbeda-beda. Nggak bareng persis. Enggak bareng persis. Terus ada satu lagi di tahun 2015. Satu. Hal yang sama gitu. Supernova yang sama, bintang yang sama, kejadian yang sama. Tapi berbeda-beda waktunya. Beda tempat, beda waktu. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Channel kok bisa? Enggak. Enggak. Beda ya? Iya. Tapi ada, boleh dilihat. Kok bisa itu? Kenapa itu? Bagaimana itu? Ini pertanyaan bagus juga. Dan kebetulan sekali saya punya jawabannya. Wow, keren. Keren. Nah. Gimana itu jawabannya? Nah, ini juga bisa dijelaskan pakai teori relativitas umum. Ya. Gravitasi itu selain membengkokkan cahaya, dia juga melengkungkan waktu. Oke. Dalam hal ini, cahaya yang traveling dari supernova itu menuju ke bumi atau menuju ke Hubble. Ya. Nah, itu waktunya juga direntangkan, dikusutkan kayak gitu. Jadi akhirnya akhirnya waktu nyampainya berbeda-beda. Nah, berarti itu pernah. Maaf ya, tak potong ya. Okay. Berarti mereka itu ya, yang suka terlambat, gravitasinya besar. Besar sekali itu. Gitu ya. Bukan karena males, tapi Bukan, karena gravitasinya gravitasinya besar. Gitu. Makanya waktunya itu melengkung. Melengkung, betul sekali. Jadinya lama dia ya. Iya. Oh, itu Betul definisi waktu yang karet itu ya. Iya. Jam karet. Karena Gravitasinya gravitasi terlalu besar. Betul sekali. Oke, aku jadi tahu sekarang. Lanjut. Tapi sebenarnya tuh, menurutmu ya, Iya. supernova ini kejadiannya sendiri tuh sebenarnya kapan sih? Kejadian aslinya. Kejadian asli. Yo saat mereka observasi itu supernovanya. Yakin? Insya Allah. Salah besar. Aduh. Jadi menurut perhitungan ya, sebenarnya ilmuwan itu ngitung, Iya. kemudian hasilnya diketahui bahwa kira-kira supernova ini sudah terjadi 9 miliar tahun lalu. Bahkan jauh sebelum bumi terbentuk. Jadi bumi itu belum ada, bintangnya ini udah meledak gitu. Wah. Kemudian saking jauhnya, cahaya itu traveling dari situ ke bumi itu baru nyampe tahun 2014 dan 2015. 9 miliar tahun. 9 miliar tahun. 9 miliar tahun. Aku nggak bisa Pendapat bilang saya. apa-apa. Gokil kan? Gokil banget. Jadi ini juga yang bikin aku makin ngefans sama Einstein itu. Jadi dia Iya. itu nggak pernah observasi, nggak Oh. pernah melakukan eksperimen di lab. Iya. Tapi dia bisa bikin suatu teori yang bisa menjelaskan dengan sangat baik sekali suatu kejadian yang baru bisa kita observasi baru-baru ini. 100 tahun kemudian setelah dia menemukan teori ini. Dan itu Einstein juga hanya ngasih persamaan ya. Iya, dia nggak sampai rumus selesainya gitu, nggak orang lain yang disuruh nyari rumus finalnya. Menarik. Dan baru tahu kegunaannya itu, rumus itu tahun baru-baru ini. Kegunaannya Sebenarnya banyak sih ya aplikasinya gitu. Cuman ya menurutku waktu Einstein menyajikan teori itu dia banyak yang nggak tahu ini nanti buat apa aja gitu. Ternyata bisa buat ini juga gitu. Ternyata kalau aku boleh bilang berarti Einstein mencari ini akhirnya kegunaannya itu untuk mengobservasi benda di luar angkasa itu ya. Karena ada hubungannya sama gravitasi, sama waktu, sama cahaya itu tadi. Oh, begitu. Tapi satu lagi tuh. Apa itu? Sebenarnya Apa lagi itu? Wah, kamu pasti menunggu-nunggu ya. Apa lagi? Sebenarnya di galaksi kita sendiri, di galaksi Iya. Bima Sakti ini,
tetangga kita Iya. itu juga bakalan akan mengadakan supernova Tetangga apa itu? Hah? Di galaksi. di galaksi kita. Oh, di Iya. kumpulan sekitar kita ya. Ya di Bima Sakti. Oh, di galaksi Bima Sakti. ini. Oh, di tata surya kita ya. Bukan di Tata Surya Oh, kita. salah ya. Ya di galaksi Bima Di Sakti. galaksi Bima Sakti. Jadi ada galaksi lain. Galaksi Bima Sakti. Oh, di galaksi Bima Sakti itu ada bintang. Iya, ada bintang di situ. Heeh. Bakalan mengadakan supernova. Oh, gitu. Panitianya paman saya. Nah, bintang ini namanya Betelgeuse. Oke. Dan dia kalau sedang meledak, Ah. kalau sedang jadi supernova, dia akan seterang bulan purnama, Wah. bahkan bisa dilihat pada siang hari. Matahari kalah. Enggak, kalau matahari ya menang dia. Oh, gitu. Masih. Oke. Hmm. Kapan itu? Nah, kalau dihitung-hitung menurut perhitungan ilmuwan, ini terjadi kira-kira 100.000 tahun lagi. Aku berharap besok. Gitu. Besok. Iya. Ya, nanti saya bilang paman saya. Iya, itu. Soalnya PLN ini aduh, mahal ya. Juga tarifnya udah. Iya. Kalau ada supernova terus ada asupan gizi cahaya lagi kan gitu. diganti Nggak kaca perlu- gitu nggak loh. perlu pakai lampu ya. Iya, nggak perlu pakai lampu gitu kalau malam. Mantap. Jadi butuhnya cuma buat ngecas sama bagian. Ya, jadi itu Oke. fenomena yang mau saya sajikan. Wah, menarik Semoga- sekali. Menurut semoga- saya menarik. Menurut saya menarik. Nggak Terima tahu kasih. menurut kalian menarik atau enggak. Jadi Einstein tadi itu menemukan persamaan teori relativitas umum. Saat itu dia nggak tahu untuk apa ya. Ya, tahu tujuannya ada gitu untuk Hmm. mengetahui ini. Tapi nggak tahu sampai sejauh ini. Oh gitu. Intinya karena saat itu belum didukung sama teknologi Betul mungkin ya. sekali. Belum didukung sama teknologi. Wow, keren sekali Einstein ini ya. Ya semoga ada orang Indonesia yang nanti mengikuti jejak Einstein Jadi Einstein menjadi berikutnya. ilmuwan gitu ya, ilmuwan yang punya banyak Ya, punya sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan gitu. apakah salah satunya Anda? Iya, apakah Anda? Begitu diskusi kita kali ini. Ada lagi bungkus? Udah sih. Udah ya. Jadi Saya juga udah. dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke medsos kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Subscribe juga channel saya dan tonton video-video saya. Dan terima kasih udah mau nonton. Saya Bungkus Saya Bundul. dan kami mau pamit. Bye. Bye. Bye.